semalam saya ceramah di daerah Kostra. Sebelum ceramah saya buka kitab klasik Irsadul Ibad. Irsadul Ibad, di dalam itu banyak ungkapan-ungkapan. Ada satu kisah begini. Irsadul Ibad itu ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Jainuddin Al-Maribarri, seorang ulama besar dari kalangan sufi. Kemudian mengisahkan di dalam itu kitab, ada satu kisah juga dialami oleh seorang ulama sufi bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Itu ulama-ulama terdahulu di dalam kitab-kitab klasik itu hidupnya pindah-pindah, nomaden ya, kalau dulu pelajaran sejarah pindah-pindah dia. Dari desa ini ke desa yang lain, dari kota ini ke kota yang lain, dari negara ini bahkan ke negara yang lain. Itu ulama dulu. Lain sama ulama-ulama sekarang. Kalau ulama sekarang mah udah duduk di bangku, orang mau turun-turun, agak kedengeran suara-suaranya, nggak tahu kemana nyilemnya. Terus suatu saat itu, apa tujuan ulama dulu pindah-pindah? Kalau di kampung Petir nggak ada pengajian, dia ikut ngaji. Kalau di kampung Petir nggak ada pengajian, dia buka pengajian. Ulama-ulama dulu begitu nyontohin. Kalau di Petir nggak ada pengajian, dia buka pengajian. Nah, terus ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertujuan untuk menjadi musafir, pindah dari kota satu ke kota yang lain, dari negara satu ke negara yang lain. Dilala suatu saat dia capek kelelahan, tiba di satu kampung. Dia pengen nyewa apartemen, nggak ada apartemen. Dia pengen nginep di hotel, nggak ada hotel dulu. Yang tempat yang dia ketemuin cuma satu, masjid. Kemudian dia istirahat di masjid, masuk ambil air wudu, sholat tahiyatul masjid. Kemudian zikir, wirid dan lain sebagainya sampai dia tertidur. Itu kalau ibu baca kitabnya kayak begini, ibu keluar air mata. Saya ceritain aja. Nah, di dalam tidur itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami di dalam mimpinya tentang hal ikhwal alam kubur. Apa yang terjadi di dalam mimpinya itu semua alam kubur, penghuni kubur itu bangun. Yang tua, yang muda, yang kecil, yang gede, yang perempuan, yang laki banget. Kemudian diperhatikan sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bangun semuanya, nggak ada yang nggak bangun, satu pun semuanya bangun. Mereka menuju ke satu titik. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang tergopoh-gopoh, ada yang segala macam, sampai itu mereka berebutan. Ada yang kesenggol, jatuh, diinjek-injek. Ternyata diperhatikan sama Syekh Abu Yazid Bustami, ngapain pada kesono. Nggak taunya mereka ingin berebut makanan. Buat ngerenung nih ibu nih nanti ya. Mereka pengen berebut makanan. Lalu dilihat sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ada seorang ibu-ibu tua. Nggak ngapa-ngapain, duduk doang dia. Ditanya, dihampiri sama Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ibu kok enggak ke sana? Enggak, nak. Saya udah tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan buat lari, jalan aja saya nggak bisa. Kalau ibu nggak ke sana, nanti ibu nggak kebagian makanan. Sebab orang-orang yang pada ke sana itu lagi berebut makanan. Enggak, nak. Ibu biarin sini aja nunggu. Nungguin apa, Bu? Nanti itu kan orang-orang yang lagi pada lari, yang lagi pada berebut, yang ke sana, yang lari, yang berjalan kaki, bahkan yang merangkak, itu lagi berebut makanan umum.
Saya nggak ngerti ini Bu, apa maksudnya. Ibu di sini lagi nunggu makanan khusus yang nanti dikirim. Kalau nggak percaya, tunggu subuh nanti. Tiba waktu subuh, itu ternyata selesai sholat, saya Bu Yaji Bustami masih dalam mimpi. Itu benar, selesai sholat subuh ada yang bawain makanan khusus. Terus ngobrol lagi tuh ibu-ibu, nah ini nah yang ibu maksud. Ibu nggak mau capek-capek ke sana, ibu nggak mau lari-lari jalan-jalan ke sana berebutan, ibu nggak mau, itu makanan umum. Ini yang ibu dapat kiriman makanan khusus. Bukan cuma ini nak, kata tuh ibu. Nanti kalau nak nggak percaya tunggu Johor, Asar, Maghrib, Isya. Dibuktikan itu oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ternyata benar. Datang waktu zuhur ada yang ngirimin, datang waktu asar, maghrib, isya ada yang ngirimin. Terus ngobrol. Nak dari mana? Saya dari Serua. Saya ngomongnya di kampung Petir nih ya, biar gampang nih ngertinya nih ya. Saya dari Serua. Saya dari Pondok Labu. Saya dari Kebayoran. Dari Serua, iya. Mau kemana? Saya mau ke Kampung Petir. Kampung Petir lah, iya. Kampung Petir tuh dari sini dekat. Nih ibunya nih, kuburannya di Pelita berarti. Benar nggak? Iya. Itu kampung saya nak. Kalau benar nak mau ke Kampung Petir, boleh nggak ibu minta tolong? Tolong apa Bu? Kalau saya mampu akan saya bantu. Kalau nak sudah sampai di Kampung Petir, tolong nak cari. Di sana ada anak itu. Nak cari kalau udah sampai di Kampung Petir, cari satu pasar. Pasar Parung kali ini ya Bu ya. Di sana ada satu pasar. Dan cuma satu-satunya di pasar itu ada pedagang roti. Dia anak saya, anak ibu. Anak ibu bukan pejabat, anak ibu bukan ulama, anak ibu bukan orang yang kaya raya. Jadi dia cuma pedagang. Nggak bicara pedagang nasi uduk. Nah terus dicari tuh. Subuh bangun, saya Abu Yazid Bustami bangun subuh langsung berangkat ke Kampung Petir. Dicari ketemu di Pasar Parung pedagang roti. Karena cuma satu-satunya lapak di Pasar Parung dagang roti. Orang banyak, orang bekris, banyak. Terus kalau kata bahasa kita mah ketemu tuh tukang roti. Assalamualaikum bang, beli, gitu ya. Bang beli, saya mau beli roti, kata saya Abu Yazid Bustami. Iya silakan, satunya 1.000. Kalau mau beli taruh aja duitnya di meja. Saya beli 10 bang, ini duitnya 10.000 ya taruh aja di meja. Itu nggak ada, cuma suara doang, orangnya kagak kelihatan. Ternyata saya Abu Yazid Bustami. Bang, boleh nggak? Saya ketemu sebentar aja. Iya tunggu. Itu orang keluar dari kolong meja. Lagi ngapain? Lagi baca Quran. Bang, benar nggak abang punya ibu dan ibu abang udah wafat? Kuburannya di kampung, di Petir, di Pelita. Ciri ibu abang begini. Iya, itu ibu saya. Iya, saya datang ke sini bukan cuma sekedar mau beli roti, tapi saya mengemban amanat yang harus saya sampaikan dari ibu Abah. Apa amanatnya? Ibunya mengucapkan terima kasih atas kiriman-kirimannya. Bisa dipahami tadi Bu? Bisa. Terus saya Abu Yazid Bustami nanya, bang, emang apa sih yang dikirimin?
Apakah abang baca khatam Quran setiap hari, abang baca Al-Baqarah setiap hari, abang baca Yasin setiap hari? Enggak. Saya nggak baca apa. Saya cuma baca suratul Fatihah. Dan singkatnya pisah dah tuh. Pedagang roti sama Syekh Abu Yazid Bustami. Sehari berganti minggu, minggu berganti bulan, sampai 3 bulan. Itu Syekh Abu Yazid Bustami udah di kampung lain, mimpi lagi ketemu, dan hal ikhwannya sama yang 3 bulan kemarin. Itu penghuni kubur bangun semua, sama kayak dulu, pengen ke satu titik yang sama. Ada yang lari, ada yang berangkang, ada yang segala macam. Yang dicari sama Syekh Abu Yazid Bustami siapa? Ibu-ibu. Dicari di pojokan sana nggak ada, di pojokan sini nggak ada, di depan nggak ada, di belakang nggak ada, di kanan nggak ada, di kiri nggak ada. Dicari, nggak taunya Syekh Abu Yazid Bustami ngeliat ibu-ibu itu sedang pakai tuyul, pengen menuju sama bareng-bareng ke tempat berburu makanan. Syekh Abu Yazid Bustami langsung bangun, langsung berangkat lagi ke Sebuah, ke Petir. Ngapain nyari tukang roti tadi? Begitu ketemu, bang beli roti. Ya, kaget Syekh Abu Yazid Bustami, ternyata pedagang rotinya lain. Bang, 3 bulan yang lalu saya beli roti di sini, tapi pedagangnya bukan apa. Iya, saya ini baru seminggu buka lapak. 1 bulan yang lalu pedagang roti yang biasa mangkal di sini wafat. Bisa dipahami? Bisa jadi. Yang lagi rebutan makanan itu emak kita. Bisa jadi yang lagi rebutan makanan itu bapak kita. Itu hikmah. Makanya masuk bulan suci Ramadan, ini bulan arwah, bulannya Nabi. Tradisi-tradisi orang tua kita itu dulu saya pasti apa sih hikmahnya orang-orang Betawi pada meruah. Ternyata gitu. Orang tua dulu ngaji pakai kita. Engkong saya dulu Kiai Haji Sairan bin Said bin itu kalau ngaji nggak pakai kita. Itu kalau minta diantrin khusus sama saya nggak mau sama cucu-cucu yang lain. Mau hujan kayak mau enggak, kayak mau penter, kayak mau gelap, kayak mau siang, kayak dulu ngaji. Itu orang-orang dulu ngaji pakai cuman kuping doang. Kadang-kadang jider, kadang-kadang jitu, kadang-kadang jiler. Mana sambil nyender. Cuman apa? Cuman dipakai. Sedikit dipakai sama orang tua. Artinya apa? Dipakai, diamali. Bukan cuma ngaji kuping, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, selesai. Gue mau ngikut-ngikut aja ngaji, ya kan? Air apa? Nggak ada bekas, nggak ada asar sama kita. Terus kembali lagi yang tadi, hakikatnya emak sama bapak kita itu dalam kitab yang saya aji sama seorang jamaah, kitabnya merah.